Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semuanya, pada sesi yang jam saat ini kita lanjutkan kembali. Ustadz Madir akan menyambung materi pelajaran Al-Quran Hadis yang saat ini sesi yang kedua apa yang ketiga ini. Kita membahas tentang perilaku mulia sesuai tuntunan Al-Quran dan Hadis. Dalam hal ini anak-anak kita tidak membahas masalah akhlak pada umumnya, tetapi kita membahas tentang etika atau akhlak yang berkaitan tentang semangat bekerja kita. Jadi dengan yang minggu kemarin sudah kita bahas bagaimana etos kerja, bagaimana semangat kita bekerja. Lalu setelah kita mendapatkan anak-anak apa yang sudah kita rencanakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita berbuat setelah itu. Ini yang dimaksud dalam sesi yang saat ini, yaitu membahas tentang berperilaku mulia sesuai tuntunan Al-Quran dan Hadis. Anak-anak semuanya perlu kalian fahami, Ustadz Majir sudah pengalaman, orang tua kalian sudah pengalaman. Setelah sekolah, jenjang sekolah dilalui, setelah kuliah juga dilalui, bahkan ada yang sekarang ini mahasiswa sudah kreatif untuk mencari nafkah dengan dengan jualan online atau apapun. Yang orang tua kalian juga seperti itu, bekerja di mana-mana. Setelah kita semuanya mendapatkan rezeki yang Allah berikan, ya, ada juga yang kadang dilebihkan oleh Allah, ada juga rezeki yang Allah berikan kepada kita cukup hanya untuk keluarga, ada sampai lebih-lebih, sampai bisa beli mobil, beli rumah, beli tanah. Anak-anak semuanya, ada suatu etika yang harus kalian pahami, yang harus kita pahami semuanya, bahwasanya perilaku mulia setelah kita sukses di dalam meraih cita-cita dalam hal ekonomi, dalam hal usaha atau kerja, dengan semangat kerja, apa etika kita? Yang pertama, jangan sampai anak-anak rezeki yang Allah berikan kepada kita, kekayaan yang Allah berikan kepada kita, kepada orang tua kalian, kepada siapapun, itu menjadi fitnah baru, menjadi suatu malapetaka baru bagi keluarga kita semuanya. Artinya apa? Kekayaan yang Allah berikan kepada kita, di situ ada akhlak, ada perilaku yang harus kita ikuti tuntunan Rasulullah. Apa itu anak-anak? Yang kalian sudah sama-sama memahami bagaimana dalam surah Al-Ma'un itu ada satu bagian harta yang orang tua kalian kerjakan, yang orang tua kalian usahakan, kita semuanya, kalian besok suatu ketika ada satu bagian yang itu untuk orang lain. Jadi untuk keluarga juga ada, untuk orang lain juga ada. Jangan sampai kita semuanya berprinsip, berpegangan suatu keyakinan, suatu pandangan bahwasanya saya bekerja untuk saya, untuk keluarga, untuk anak. Padahal berapa yang kita makan anak-anak? Berapa sih yang kita makan satu hari ini? Ya katakanlah 3 kali, misalnya satu kali makan 15.000 atau 20, ya 60 dikalikan sama keluarga. Suatu ketika kalau kalian dilebihkan rezekinya oleh Allah, maka ikutilah etika, ikutilah akhlak, perilaku mulia Rasulullah SAW, Al-Quran dan hadisnya. Ya, jangan sampai dengan kekayaan yang lebih, dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, orang tua kalian suatu ketika itu kelebihan harta, jangan sampai menjerumuskan kita, malah menjadikan kita kesombongan, malah menjadikan kita semuanya
seakan-akan merasa apa yang kita usahakan itu hasil hasil semangat kita sendiri, etos kerja sendiri. Tidak anak-anak, di situ ada campur tangan Allah. Berarti anak-anak, Allah memberikan kepercayaan kepada orang tua kalian yang memang saat ini mungkin mampu. Allah memberikan kepercayaan kepada kalian suatu ketika dengan harta yang lebih, diharapkan dengan kekayaan yang lebih itu kalian, orang tua kalian bisa memberikan, bisa membantu bagi orang lain, tidak untuk diri sendiri. Itu anak-anak semuanya. Maka kalian apalagi masih SMA, besok juga mahasiswa, kalau orang tua kalian mampu, kaya, katakanlah kaya atau mampu, kalian sebagai anak hiduplah yang wajar. Tidak bergaya-gaya minta HP yang harganya 10 juta, minta sepeda motor yang harganya 50, 40, 30, yang sederhana anak-anak. Karena rezeki yang Allah berikan lewat orang tua kalian itu bukan untuk kalian sendiri, tapi untuk orang lain. Ini yang harus kalian pahami. Coba lihat anak-anak semuanya. Ada seseorang yang memang merasa benar, merasa yakin bahwasanya apa yang dia usahakan untuk diri sendiri tanpa memperdulikan yang lain, tanpa memperdulikan panti asuhan anak yatim, tanpa memperdulikan panti asuhan yang lain, pondok pesantren yang memang sosial, ada seperti itu. Namun bagi kita, mari anak-anak, ini ada suatu tuntunan Rasulullah SAW dalam suatu hadis. Mungkin ini pelajaran bagi kita semuanya. Kalian juga bisa menyampaikan ke orang tua, mengingatkan ke orang tua. Barangkali di antara kita semuanya itu melupakan bahwasanya rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya ada satu bagian untuk orang lain. Ya, itu yang harus kita pahami. Dalam satu hadis, bismillahirrahmanirrahim. Ini anak-anak, ini halaman 70, coba kalian perhatikan. In arotta an yalina qalbuk. Ya, perhatikan. Fa'ad'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Jika engkau ingin agar hatimu menjadi lunak, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Hadis Ahmad. Ini anak-anak yang harus kalian fahami, yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian lakukan. Apa yang harus kita lakukan untuk membagi harta kita? Jangan sampai ada kesombongan, jangan sampai ada ketamaan, rakus dengan apa yang Allah rezekikan kepada kita semuanya. Sekali lagi, ini belum membahas masalah zakat ini, zakat harta, zakat profesi, zakat kekayaan yang lain. Ini baru membagi sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Ya, jadi anak-anak semuanya, cobalah kalian suatu ketika mengajak orang tua, ayo Pak, ayo Bu, kita berkunjung ke panti asuhan, membagi, kita memberikan donasi. Suatu ketika kalian mahasiswa juga begitu, mengajak teman-teman yang aktivis mahasiswa, entah lewat kegiatan sosial. Ayo ajak teman-teman kalian untuk silaturahmi ke pondok pesantren, ke panti asuhan yang memang membutuhkan uluran tangan kalian dan juga teman-teman kalian. Itu ya anak-anak semuanya yang harus kalian pahami. Yang selanjutnya anak-anak, kita pindah kepada tema jendela pengetahuan. Silakan nanti kalian baca dengan panjang lebar. Ayat ini, sesi materi jendela pengetahuan itu anak-anak semuanya memberikan pengertian kepada kita semuanya bahwasanya bekerja untuk mencari nafkah adalah fitrah kita semuanya, fitrah kalian semuanya.
kalian dari kecil disekolahkan oleh orang tua sampai sekarang tingkat SMA sampai besok kuliah, itu saat-saat ini pun sudah muncul fitrah, keinginan untuk mendapatkan nafkah, untuk mendapatkan rezeki, ya, untuk mendapatkan uang. Dalam bahasa yang mudah dipahami, ya, untuk mendapatkan uang. Banyak mahasiswa-mahasiswa sekarang, anak-anak, fitrah mereka sudah tumbuh. Maka kalian sebentar lagi juga menjadi mahasiswa harus kreatif mencari nafkah. Sekarang ini, anak-anak, jangan heran nanti kalau kalian kuliah di Jogja, itu jangan heran banyak mahasiswa yang juga nyambi Gojek. Jika dia punya aplikasi, setelah kuliah tinggal dibuka aplikasinya, ada yang nyantol, ya sudah, itu sebagai rezeki mereka, daripada hanya mengandalkan kiriman orang tua. Itu sekarang banyak, anak-anak. Kalau kalian nanti menjadi mahasiswa, nanti kalian akan paham. Nanti pagi kuliah, sore sudah ganti jaketnya, sudah buka aplikasinya. Kadang pagi kuliah, malam mungkin buka usaha angkringan atau yang lain. Ada yang online, ada yang jasa yang lain. Maka untuk pengetahuan kalian mestinya melihat bagaimana nabi-nabi kita, ya. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu dulu sebelum diangkat menjadi nabi, dia sebagai pedagang. Waktu kecil dia juga sebagai pengembala kambing, membantu. Itu salah satunya, itu calon Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi. Ada juga, anak-anak, coba dibuka halaman ini 71 72. Di situ bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Daud, ya, untuk membuat baju besi. Artinya apa, anak-anak? Kita belum tahu, ya, bagaimana kondisi saat itu. Bagaimana cara melebur besi, bagaimana cara membakar besi, kita nggak ngerti. Tetapi pada zaman Nabi Daud pun Allah memerintahkan untuk mengelola besi menjadi baju besi, sehingga tidak dikalahkan dalam peperangan. Itu zaman Nabi Daud. Kita lihat ini hadis yang, anak-anak, hadis yang apa? Hadis di dalam riwayat Muslim. Ini Ustadz sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Zakaria, ya. Kana Zakaria Najjaron. Anak-anak semuanya, coba perhatikan. Rasulullah bersabda, Zakaria alaihissalam dulu adalah seorang tukang kayu. Ini nabi, anak-anak. Nabi ini tukang kayu pada saat itu. Memang kondisi alam saat itu seperti itu, tukang kayu. Mungkin tukang pahat, mungkin tukang seni kayu dan macam-macam. Dan masih banyak contoh-contoh nabi yang lain. Nah, apalagi kalian, kita semuanya yang yang tentunya sekarang lebih kreatif di dalam mengembangkan niatan usaha kita, malah lebih luas, anak-anak. Kalian mungkin tidak bisa menjadi tukang kayu, tapi apa yang kalian lakukan dengan HP kalian untuk mendapatkan rezeki atau mendapatkan uang itu? Itu, anak-anak semuanya, banyak seumuran kalian yang lulus SMA, bahkan masih SMA pun sudah mulai sibuk dengan bisnis-bisnis online. Kirim sana, kirim sini. Nanti kalian akan merasakan bagaimana kenikmatan kalau kalian mendapatkan uang dari jerih payahnya sendiri. Sangat luar biasa, anak-anak. Ini pengalaman bagi Ustadz, untuk anak Ustadz waktu awal-awal kuliah. Mereka nggak malu, dia nggak malu menjual sepatu online, menjual jam, menjual apa, yang penting dapat duit.
Nah, setelah masa selesai kuliah baru mikir, saya enaknya kerja di mana ya? Apa bisnis tetap jalan? Bisnis apa tetap jalan? Tetapi masa-masa muda kalian, masa-masa kuliah kalian itu diisi dengan pemikiran saya harus mandiri. Saya harus bisa mencari uang untuk membantu orang tua. Itu harus ada anak-anak. Jangan sampai kalian mengandalkan, wah orang tua saya mampu, orang tua saya kaya. Tidak. Masa depan kalian itu di kalian sendiri. Orang tua memberikan modal ilmu. Masa sampai menikah orang tua tetap membiayai kamu? Kan tidak. Maka persiapkan dari sekarang anak-anak semuanya mulai berpikir apa ya yang harus saya lakukan akhir-akhir masa SMA ini. Akhir-akhir masa SMA ini setelah masuk besok Januari mungkin sudah offline, sudah masuk. Setelah itu persiapan ujian, persiapan masuk kuliah. Setelah ujian sudah kalian kosong, tidak ada kegiatan apapun. Setelah April selesai, Mei, Juni, Juli, Agustus tidak ada kegiatan apapun, vakum, tidak ada pendidikan, tidak ada apapun. Apa yang kalian lakukan sebelum kuliah itu? Tentunya anak-anak merintis usaha bisnis online. Nggak usah malu-malu anak-anak, namanya merintis, yang namanya mencoba, ngapain malu? Toh ini adalah awal dari proses pekerjaan yang harus kalian lakukan. Proses belum menemukan. Jadi masa-masa kalian besok setelah SMA yang banyak pengangguran, setelah ujian kalian tentunya 3-4 bulan itu kosong anak-anak, tidak ada kegiatan apapun. Apalagi kalian besok insya Allah kalau Januari sudah hadir di Jogja, masa menunggu kurang lebih 3-4 bulan, apa yang kalian lakukan? Di rumah atau di Jogja? Tentunya sudah mulai merintis usaha-usaha yang kita lihat, dibuka jendela pengetahuan dari luar. Apa yang harus saya lakukan? Lihat teman-teman kalian, lihat kakak kelas kalian. Kakak kelas kalian yang bisa melatih tapak suci, kakak kelas kalian yang bisnis online, kakak kelas kalian yang Gojek, yang bisnis apapun. Karena masih masa kuliah, apapun dilakukan yang penting anak-anak nilainya adalah halal. Jangan sampai yang kita kerjakan, yang kita lakukan bernilai haram sehingga tidak membawakan berkah. Dosa juga pasti, berkahnya pun juga pasti akan hilang itu anak-anak. Semua yang kita lakukan dengan perbuatan atau dengan rezeki yang kita peroleh, kita usahakan dengan cara yang tidak halal. Itu anak-anak semuanya ya yang Ustadz Muhajir sampaikan kepada kalian. Dengan materi ini silakanlah. Ustadz hanya memberikan materi-materi yang kadang memberikan wawasan yang lebih luas, kenyataan yang real yang kalian hadapi besok-besok ini. Bukan hanya sebatas materi menghafalkan, tapi kenyataan di luar kalian harus bisa, paling tidak tergantung penuh kepada orang tua. Kalian bisa ngelesi matematika, silakan buka jasa les matematika. Atau tahfidz atau tahsin, silakan membuka biro atau membuka bimbingan belajar tahsinnya, bimbingan belajar matematika, tahfidz, semua dilakukan aja. Toh kalian masih dalam rangka berproses menemukan jati diri. Apa yang harus kalian lakukan untuk besok ini? Sekarang masih proses. Yaitu anak-anak semuanya ya, semangat untuk kalian. Mudah-mudahan dengan materi Al-Quran hadis ini kalian terbuka dengan wawasan, dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi saat ini di luar kalian, di luaran kalian, di luar rumah kalian, di luar MBS kalian. Lulus SMA, lulus MBS, lulus SMA yang lain. Apa yang kalian lakukan? Bahkan
ini Ustadz punya teman kalian ini yang saat ini masih online. Mungkin kalian sudah mengenal teman kalian, Adit ini kelas 12 IPA 2 ya. Anandito. Bagaimana postingan di dalam postingan apa istilahnya, postingan Adit ini selalu bekerja membantu orang tua, nyupir ke sana sini, ngangkut barang dagangan orang tuanya. Itu proses usaha anak-anak. Suatu ketika mungkin Adit akan kepingin membuka usaha sendiri di Jogja, mungkin bisa buka usaha sendiri besok kalau sudah berkeluarga. Jadi proses usaha itu dari sekarang anak-anak. Kalau orang tua kalian dagang, tiru dagangnya. Kamu menjaga, menunggui, menghitung. Kalau orang tua kalian pegawai, maka kalian harus kreatif. Karena kepegawaian di kantor tentunya kalian belum bisa meniru kayak apa ya. Orang tua kalian berangkat masuk jam 8, pulang jam 4, kalian nggak bisa melihat apa yang dia kerjakan di kantor. Tetapi bagi orang tua yang pedagang, yang pebisnis, silakan ditiru anak-anak. Ditiru, karena suatu ketika boleh jadi keterampilan orang tua akan diturunkan kepada kalian semuanya. Baik anak-anak, semangat untuk etos kerjanya, semangat untuk berpikir kerja, semangat untuk memulai kerja, semangat untuk berkreativitas apa yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan, untuk mengisi ATM kalian ini. Saat ini mungkin ATM kalian diisi oleh orang tua, tapi waktu kuliah ATM kalian harus diisi oleh usaha dari diri sendiri, dari keringat sendiri, dari hasil karya sendiri. Insya Allah itu akan lebih membanggakan bagi kalian semuanya. Cukup sekian dari Ustadz Majir. Untuk pengambilan nilai belum anak-anak, belum ahad ini. Insya Allah dalam beberapa pertemuan yang akan datang, Ustadz akan mengambil nilai untuk kalian persiapan ujian semester besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.